sesuai pertanyaan, saya jawab langsung. Oke, saya tanya ulang karena kondisi jaringan. Saya tanya tadi pertanyaan pertama, sejak kapan kakak tuh mulai membuka usaha percetakan ini tadi? Usaha buka sejak tahun 2016. Jadi kurang lebih sudah 4 tahun berjalan. Kan kakak jurusan apa nih, teknik sipil, kenapa kakak harus mau apa nih buka itu? Apakah ada niat atau? Sebenarnya saya tidak mau kamu bawa saya punya titel teknik sipil. Kau tanya biar. Karena memang Ya, toh teknik sipil misi itu sih saya punya atau tujuan. dasar pendidikan teknik sipil. Tapi saya tetap ada pekerjaan yang berhubungan dengan saya punya basic pendidikan. Cuma usaha ATK ini kan sebagai usaha sampingan untuk menjaga ekonomi saja. Karena bidang teknik sipil ini nih pekerjaan tidak tetap untuk di daerah wilayah saya sini. Belum ada perusahaan yang berani menyewa secara tetap. Jadi saya harus ada usaha sampingan yang punya penghasilan tetap. Itu ceritanya kenapa saya buka usaha ini. Menambah ekonomi. Ya, untuk bukan menambah sih, stabil ekonomi. Sampai sekarang tidak menambah juga karena tambah dengan COVID ini tidak penambahan, malah berkurang. Ya. Biasanya siapa saja yang biasanya menjadi pelanggan kakak di itu? Kalau untuk pelanggan, hampir semuanya jadi pelanggan dari banyak kalangan. Tapi yang paling dominan sementara ini yang berjalan, yang paling dominan, yang jadi dominan itu dari pelajar, dari anak sekolah ataupun dari perkantoran. Itu yang jadi dominan, yang jadi tolak ukur untuk besarnya omset saya dari dua bidang, dua sisi itu, dari sisi pelajar dan sisi perkantoran. Tapi yang pasti yang jadi pelanggan banyak, dari banyak bidang lah. Jadi dari semuanya bisa. Ya, pelanggan dari anak sekolah, mungkin kontraktor, ada yang fotokopi, orang cuma yang butuh kebutuhan apa sedikit kantor, masyarakat biasa juga datang fotokopi. Tapi yang jadi dominan adalah pelajar dengan kantor. Terus apa efek dari corona yang kakak rasakan terhadap usaha kakak itu? Nah, besar sekali efek corona ini, lebih pada penghasilan itu. Bahkan mengalami bukan pemerosotan, bahkan bisa dibilang hampir-hampir tidak punya penghasilan selama COVID ini. Karena memang program ataupun protokol pemerintah yang membatasi seperti social distancing ataupun lebih parah lagi yang stay at home itu tuh yang membuat semua masyarakat harus di rumah saja. Jadi tidak ada orang datang mengunjungi usaha saya. Jadi makanya hampir-hampir usaha saya tidak punya omset selama 3 bulan berlangsung. Jadi kalau bisa sampai pemerintah, tolong kasih tahu pemerintah bisa bantu kami sedikit. Diusahakan. Semoga pemerintah bisa mendengar. Jangan pada masyarakat biasa saja. Karena kalau untuk dampak dari COVID ini bukan cuma orang tertentu, tapi seluruh masyarakat terkena dampak. Kalau bisa begitu. Kalau sampai di pemerintah, tolong sampai ke pemerintah seperti itu. Semoga bisa. Terus apa perbedaan yang kakak rasakan dalam usaha kakak ini sebelum pandemi dan sesudah pandemi? Jadi apa yang kakak rasakan? Ya. Sebelum pandemi itu bagaimana? Masih seperti penjelasan nomor 3 tadi, bahwa sebelum pandemi omset saya mungkin masih stabil. Rame-rame begitu ya. Misalnya rame dan bisa memenuhi kebutuhan, dan maka usaha saya bisa berkembang dari yang mungkin kecil bisa berkembang lebih baik. Tapi semenjak pandemi ini nih, memang luar biasa. Sampai omsetnya bisa dibilang tidak ada lah. Karena memang pelanggan itu semuanya berhubungan dengan, saya bilang tadi, seperti anak sekolah itu mau diliburkan. Jadi memang omsetnya hampir tidak ada. Jadi selama pandemi ini dampaknya sangat dirasakan sekali. Dampak yang sangat-sangat mempengaruhi ekonomi. Sampai harus porsi makan dikurangi sedikit karena memang posisi COVID ya. Ekonomi juga jadi berkurang gitu ya.
Kan kadang mau kirim uang untuk adanya sekolah itu bisa ada di tempat lain. Besar. Jadi dampaknya rasakan sangat besar. Dampak negatifnya tuh terhadap usaha saya. Terus Itu ya pertanyaan dampaknya. selanjutnya. Bagaimana tindak lanjut yang akan kakak lakukan terhadap kurangnya pelanggan dalam usaha kakak sekarang? Sampai sekarang tindak lanjutnya belum ada kejelasan. Karena memang Tergantung mau corona. pingin usaha lain yang berhubungan dengan situasi sekarang seperti mau pengadaan menjual masker ataupun APD yang lain. Cuman sekarang semua APD kan sudah di dalam program pemerintah ada bantuan. Jadi kita mau jual apa yang bisa sesuai dengan kebutuhan sekarang. Sekarang yang paling dibutuhkan seperti APD. Memang kita tidak bisa jual karena pemerintah membuat bantuan-bantuan berupa itu. Jadi kita pengusaha tidak bisa untuk menjual barang-barang itu. Kita jual otomatis tidak ada yang beli karena ada sumbangan gratis. Ya, sumbangan gratis. Ini yang usaha yang paling bagus untuk bisa menjaga ya jual APD itu. Yang untungnya masih enak, lakunya masih enak. Tapi tidak bisa kita lakukan karena pemerintah masih ada yang program gratis. untuk Sumbangan. Jadi juga itu. Jadi untuk tindak lanjut yang saya akan lakukan tidak ada sebenarnya itu. Ada niat tapi tidak bisa terlaksana. Karena pemerintah sudah potong dulu lah, kurang lebih seperti itu. Niatnya ke situ, tapi tidak sampai. Jadi hanya bertahan. Kalau bahasa kamu anak kuliah survive, tidak bisa bergerak. Bertahan dengan apa yang ada. Kalau untuk kedepannya kan omsetnya tuh tidak ada. Itu tuh apa tindak lanjut yang akan kita lakukan? Karena kan kalau memang ini akan berlanjut kan, kalau memang corona itu akan berlanjut terus begitu, apa tindak lanjut mungkin? Omsetnya yang tidak ada itu mungkin apa yang? Ya, paling cari lahan kosong, olah lahan kosong. Kalau untuk usaha memang tidak ada jalan lagi. Saya untuk sementara ini. Karena memang kita mau usaha baru butuh dana segar. Dana segar kita dapat dana segar juga. Usaha yang kita mau jalani juga pelanggannya berkurang. Syukur-syukur ya dengan new normal nanti mungkin bisa kembali normal. Itu masih dalam bambu lah, masih belum ada bayangan jelas. Kalau dia normal dan bisa mempengaruhi omsetnya, syukur. Kalau tidak ya kembali mungkin kami di sini kan daerah timur ujung-ujung di kebun lagi. Di kebun mungkin cari kerja sawah atau apa yang bisa untuk bertahan hidup. Jadi solusinya mungkin ke situ. Kalau untuk meningkatkan usaha ya berat. Kalau masih COVID terus. Ya, kalau corona terus berlanjut ya berat juga. Nah, banting setir, kerjanya banting setir. Kalau istilahnya banting setir. Begitulah. Ya lanjut kurang lebih seperti itu. Oke, mungkin ada lagi pertanyaan yang mungkin. Pertanyaan sudah habis. Saksif mungkin. Pertanyaan improv yang tidak dalam konteks mungkin ada saja. Kakak semahkan belum ya, kakak belum makannya mungkin. Efek corona ini tunggu. Ya, karena pertanyaan saya sudah habis, saya mau bertanya apa ya? Oh, sudah habis. Pertanyaan sudah habis. Oke, kalau memang sudah habis, sebagai syarat untuk proses kuliah ya, semoga ini tugas bisa diterima dan hasilnya memuaskan. Saja. Bilang Jokowi ya, anak susu ya. Mungkin kakak ada masukan begitu untuk ya pemerintah mungkin supaya bagaimana terhadap ekonomi yang ekonomi masyarakat yang sudah menurun dan tidak ada sumbangan dari pemerintah begitu. Iya. Berlaku normal kembali dengan tetap dalam protokol ataupun kalau bisa berusaha untuk menemukan vaksin atau apa supaya perekonomian tetap normal lagi. Jadi virus corona ini nanti bisa jadikan virus corona seperti pilek biasa atau apapun yang istilahnya obatnya ada saja supaya kita punya kegiatan semua kembali normal lah dengan harapan bahwa Jokowi atau pemerintahan gitu bisa kerjasama dengan negara-negara lain yang sudah punya obat. Negara apapun yang pemerintah lebih tinggi lebih tahu mungkin buat temuan obat atau apa yang bisa membantu kita kembali
Indonesia. Nah, yang kami butuhkan hanya kembali normal saja. Kalau tidak normal, kami ya usaha tidak bisa berjalan. Itu saja. Kami sini. Baru pemerintah juga tidak ada memberikan sumbangan-sumbangan untuk masyarakat Ini yang mungkin kekurangan. pemerintah di tingkat-tingkat kami sini mungkin pemilihannya seleksinya kurang tepat. Mereka melihat cuma ya memang benar-benar janda atau apapun yang mungkin itu, tapi mereka tidak berpikir bahwa dampak dari ini corona ini semua rasakan, bukan orang tertentu saja. Biar yang punya toko besar pun pasti akan terasa. Ya, semua. Dia punya toko besar, dia punya putaran uang juga besar, dia punya kebutuhan juga besar. Ketika semua dihambakan, berarti dia punya beban besar. Kalau dia juga mengalami kesusahan juga. Semua orang punya tingkat ekonominya besar, bebannya juga besar. Ketika dibatasi semua itu, semuanya rasanya sama. Tidak ada yang bilang dia tidak rasakan. Dampak dari ini semua merasakan. Cuma orang-orang yang kaya mungkin yang punya ekonomi yang memang bisa menyimpan uang mungkin. Pemerintah Untuk bisa berlaku normal kembali lah. Ya, berlaku normal. Sekian dan terima kasih. Cuma itu saja harapan kami hari ini. Cuma itu. Supaya normal kembali. Karena kami tidak terlalu berharap bantuan juga. Karena bantuan sia-sia juga. Dari pusat itu kan begini, yang di lapangan belum tentu sesuai dengan apa yang disampaikan. Oke Kakak, terima kasih atas waktu dan kesempatan. Wawancara saya selesai. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya untuk mewawancarai. Ya, selamat malam.